Oke, selamat datang kembali bersama gua Andri di kesaksian episode ketiga. Di sini gua nggak sendirian lagi. Gua kedatangan salah satu MC dari Karawang. Dia sempat nge-DM ke tim kita bahwa dia mau menceritakan cerita mistis yang dia alamin, kejadian-kejadian aneh yang dia alamin. Dan langsung saja, gak usah banyak ngomong lagi, ini dia kesaksian episode ketiga. Oke, di sini gue kedatangan MC dari Karawang, yaitu Z Arifin. Oke, sehat. Sehat? Gimana? Alhamdulillah sehat. Yuk, gimana nih sampai mau nyeritain ke kita bahwa cerita Akang tuh punya cerita? Iya, jujur sih, sebenarnya kalau saya bukan tipe orang yang pengen cerita sebenarnya, apalagi hal-hal soal goib. Karena kalau secara basic, saya sendiri orangnya penakut sebenarnya sih. Oke. Ya, tapi nggak tahu kenapa ya, mungkin ada juga challenge lah di sini. Maksud kalau dibilang apa salahnya sih kalau gue share pengalaman apa yang pernah gue alamin gitu. Itu makanya gue siap menjadi saksi di sini di acara lo, di acara kesaksian, buat menceritakan apa yang pernah gue alamin, dan yang jelas-jelas jujur nggak bakal bisa gue lupain sih. Wow, kayaknya berat banget nih. Ya, yang pasti ini sebenarnya gue bingung untuk memulai dari mana. Karena kalau berbicara pengalaman goib, gue sering, apalagi dulu, gue tuh sering banget yang namanya tuh ngalamin hal-hal di luar nalar, gitu. Mungkin lu pun sama ya, pernah ngalamin hal, bahkan mungkin lebih dibanding gue ya. Mungkin. Tapi kalau dibilang di pengalaman yang bakal gue share ini, jujur yang menurut gue itu sih paling nggak masuk akal, dan bahkan paling gue nggak bisa lupain. Gue mulai sekarang. Oke. Ya jujur sih, kalau bagi gue, karena gue basicnya orangnya memang penakut. Gue bener-bener penakut. Jadi kenapa gue nggak pernah berani untuk, apalagi seneng berbagi cerita di dalam konteks yang mistis gitu ya. Karena gue berpikir pada saat gue ceritain, takutnya gue bakal suatu saat ngalamin hal yang sama gitu. Oke. Gue nggak ngerti apakah itu cuma gue doang yang ngerasain, atau bahkan memang karena mereka-mereka yang punya jiwa kerdil, atau bahkan mereka-mereka yang penakut mungkin sama kayak gue. Jadi cukup ngalamin dan udah dipendam sendiri gitu. Jadi kejadiannya itu pasti lu pernah ngalamin dong yang nama masa-masa SMP atau SMA, ada yang namanya ospek. Iya. Ya kan? Betul. Nah, jadi waktu dulu tuh kebetulan ini di luar, ini bukan ospek sekolah sih. Jadi kejadiannya itu pas gua menjadi kalau dibilang kelas 3 waktu itu, dan menjadi kakak senior di sebuah organisasi. Gua sebut aja polisi kecil, atau namanya itu patroli keamanan sekolah, PKS waktu itu. Aduh, gue yakin nggak deh buat nerusinnya. Santai aja, bawa saja. Gue yakin di diri lu tuh ada ketakutan. Iya. Ketakutan yang, wah, ini kalau diceritain bakal ngundang atau enggak. Sebenarnya emang kalau diceritain semua hal yang pernah lu alamin, gua alamin. Kalau misalkan kita bercerita, secara nggak langsung si objeknya itu mereka akan merasa terundang dan hadir. Tapi tergantung lagi sifat kita buat ngerasain dia. Kita mau ngerasain dia atau enggak gitu. Oke. Jadi gue coba lanjut ya. Oke, silakan. Gue share juga buat kalian semua. Jadi anggaplah ini beberapa tahun yang lalu, tadi gue bilang waktu itu gue kelas 3 SMP, dan gue lagi ngospek anak baru yang masuk di organisasi kita, angkatan baru lah gitu kan. Nah, singkat cerita, ospeknya berjalan ya dengan lancar lah ya, sesuai dengan rencana bahwa
harinya apa udah ditentukan lah gitu. Bahkan intinya udah masuk di waktu ospeknya itu, singkat cerita gitu, seperti itu. Nah tiba-tiba kita kaget gitu, kita kaget ternyata yang ikut ospek pada saat itu lumayan banyak gitu, di luar prediksi. Ternyata angkatan baru itu lumayan banyak dibanding dengan angkatan-angkatan sebelumnya gitu. Makanya kita seru dan kita nikmatin semua itu. Jujur pada saat itu kita nggak, apalagi gue pribadi sih, nggak bakal atau bahkan nggak pernah ngalamin dan berpikir gitu akan ada kejadian yang di luar nalar pada saat itu. Cuman kalau berbicara kayak pepatah atau bahkan kayak ada amanah nih dari baik guru atau bahkan dari penjaga sekolah berkenaan dengan latar belakang sekolah kita yang katanya memang sering terjadi hal-hal yang di luar nalar, apalagi kondisi malam hari. Sedangkan untuk acara ospek mungkin kalian tahu sendiri, itu pasti diadakannya itu dari pagi, siang, sore, bahkan malam, ketemu pagi lagi gitu. Intinya bukannya kita tidak menghiraukan, tapi karena pada saat itu jiwa kita jiwa muda, jiwa kita berontak gitu untuk bilang ya kita pengen menikmati suasana ospek itu. Apalagi ada mungkin tradisi, lu tahu juga kan, balas dendam. Nah, pada saat kita sudah menjadi senior, kita ingin mencoba balas dendam buat si anak didik kita gitu. Nah, singkat cerita, ospek berjalan dan kita sudah berkumpul semua hari itu semua. Ada satu anak, dia anak kelas 1 yang menarik perhatian kita. Dia cowok, jadi dia itu tengil, nakal, pokoknya kalau dibilang tuh dia paling beda di anak yang lain. Nah, akhirnya tuh anak tuh di acara pertama, kedua, ketiga, mungkin di perkenalan apa segala macam, itu selalu menjadi daya tarik atau bahkan menjadi pemicu keributan atau bahkan pemicu masalah aja pada saat itu. Akhirnya singkat cerita, kita panitia berkumpul untuk mempersiapkan gebrak malam atau renungan malam. Mungkin pernah dengar ya, oke kan? Nah, seperti yang kalian tahu atau mungkin lu tahu juga, biasanya kalau acara gebrak malam atau renungan malam itu memang kita adakan malam hari, dan bahkan di waktunya itu antara tengah malam menuju ke subuh ya, atau ke sepertiga malam gitu. Dan akhirnya kita pada saat briefing, pada saat rapat, kita biasa ada agenda yang lagi kita bikin kayak drama gitu kan ya, drama, bikin keributan. Nah kebetulan yang kita ambil pada saat itu adalah penculikan. Ya kan? Pada saat itu penculikan, langsung bilang, weh, kita tentuin targetnya siapa nih yang bakal kita culik gitu ya. Siapa nih anaknya gitu kan. Nah ini kita tentukan lah si anak itu yang jelas-jelas biang kerok dari semuanya itu. Anggap aja namanya, gue lupa soalnya sih, kalau nggak salah anggap aja namanya si Udin lah ya, anggap si Udin. Ya udah hajar tuh si Udin gitu kan. Pada saat itu ya udah. Nah kebetulan banget pada saat itu gue yang ditunjuk sebagai orang yang nantinya menculik si Udin. Gitu. Oke. Gue yang selalu nyulik si Udin katanya. Akhirnya udah, tanpa mikir panjang, gue bilang siap, udah. Dan ceritanya tuh anak-anak udah pada tidur ya, karena udah jam 11 malam juga. Udah semuanya, kakak-kakak kelasnya bimbing dia buat tidur semuanya, dan panitia biasa. Ada yang jaga, ada yang makan apa sambil menunggu jam 12 tepat gitu ya. Sebenarnya jujur, pada saat itu pun hal-hal yang gue bilang tadi mistis itu udah terjadi. Ada beberapa sebelum mereka istirahat atau bahkan pada saat acara yang namanya itu pos-posan kalau bahasa kita tuh ya, yang pos 1, pos 2 itu ada juga yang udah kesurupan apa segala macam. Tapi kan lagi-lagi yang gue pengen ceritain adalah di sini apa yang gue alamin pada saat itu, bukan yang mereka alamin kan. Jujur pada saat itu pun gue rasa takut gue tuh udah gede banget pada saat itu. Akhirnya udah, singkat cerita udah jam 12 malam. Akhirnya gue dipanggil, weh semuanya tim kumpul kan. Pada saat kumpul, kita langsung mulai acara gebrak malam kita, dan kita bagi tugas di mana hanya ada beberapa orang yang mendampingi gue untuk menculik itu anak, dan ada tim yang sudah bersiap dengan di pos-pos dan apapun itu, pokoknya sudah dibagi tugas.
Akhirnya singkat cerita, gue berdua sama si Aris waktu itu teman gue, kita jalan menuju ke tempat tidur si anak yang mau kita culik itu. Karena pada saat itu tuh baraknya itu dibagi jadi dua, barak cewek dan barak cowok kan. Nah, kita tuh ditugas sebenarnya ngambil 2 orang, cewek dan cowok. Jadi yang cewek itu ada urusannya lagi, beda lagi tuh, cewek kan. Akhirnya gue jalan sama si Aris tuh gue sempat bilang sama dia, yakin nih mau culik si Udin gitu kan. Pada saat itu, ya udah ajar aja nggak apa-apa si Udin gitu kan. Oke. Akhirnya kita bener-bener pura-pura kayak jangan kayak ngawas gitu kan. Woi tidur, gue bilang gitu kan. Gue sambil bawa pentungan gitu kan. Karena masih terlihat ada yang masih gelisah apa segala macam. Padahal tujuan kita adalah untuk nyulik satu anak itu. Masuklah kita ke dalam ke ruangan itu dan akhirnya nggak pikir panjang kita bangunin si Udin ya. Kita bangunin, Udin ikut kita gitu ya. Dia bilang, kemana kak? Udah jangan banyak ngomong, lu ikut kita. Tarik kan dia. Tarik yang lainnya entah ada yang dengar, gue nggak ngerti sih, entah ada yang dengar atau mereka memang udah tidur pules. Karena yang gue pikir sih mereka udah pada tidur pules. Bahkan si Udin aja itu sebenarnya pada saat kita bangunin dia udah tidur pules. Kita tarik bawa. Yang megang tangan si Udin tuh gue tarik gitu. Gue ngerasain sesuatu yang aneh bro. Aneh. Jadi pada saat gue tarik tuh anak sakit atau apa? Karena tuh tangan dinginnya tuh pakai banget, dingin banget. Tangannya tuh dingin banget dan lemes. Tapi sorry. Ini sekujur tubuh gue udah mulai malam-malam. Gue kayak ngebayangin gue ada di posisi itu. Iya. Gue bilang, ini anak sakit atau apa? Gue sempat nanya, lu nggak apa-apa? Dan anehnya itu dari awal gue narik dia, gue bawa keluar ruangan. Dan gue emang udah siapin tempat waktu itu mau UKS sih, yang kita jadikan buat tempat penculikan lah gitu ya. Tuh anak gak banyak ngomong. Sedangkan yang gue tahu, tuh anak dari awal aja tuh kalau bahasa dulu tuh bisa kayak copetang ya. Kalau bilang tuh orang tuh yang nyeletuk tuh asal nyeletuk gitu. Ini orang dia nunduk bahkan. Nunduk bener-bener senunduk-nunduknya kan. Gue tarik. Gue bilang, Riz, biar gue masukin ke ruang UKS aja ya. Ya udah kata teman gue itu lo masukin aja. Lo masuk ke ruang UKS. Kebetulan memang tidak diterangkan kan, memang itu jadi kondisi untuk ruang penyekapan lah gitu. Bener-bener gelap. Gue bilang, Din, lo tidur di sini aja ya, jangan kemana-mana. Dan kita jelasin ke dia. Gue jelasin gitu, kalau dia bilang, lo sengaja kita tarik di sini, nanti kita bakal kerjain teman-teman lo. Jadi lu bakal jadi ceritanya lu korban penculikan. Jadi selama acara lu nggak boleh keluar ya. Dia nggak ngomong bro. Dia ngomong sama sekali. Nggak ngomong, dia cuman kayak orang bego. Dia nunduk dan entah pucat atau entah gue bilang dia orang baru bangun tidur. Ya kan ini pada saat itu gue pikir gue tarik dia orang yang namanya linglung bangun tidur ya. Mulai dari porum muka, mulai dari kita masih ngomong kayak gitu kan yang masih nggak jelas gitu. Gue nggak terlalu curiga dong. Pokoknya lu diam di situ. Dan begonya gue nggak nanya, lu kenapa sih diam aja atau gue galakin nggak gitu. Karena mungkin dia capek gitu. Akhirnya pas dia rebahan tuh, bro, gue duduk di sampingnya kan, gue duduk di sampingnya. Masih di ruangan UKS itu? Iya iyalah di situ kan, karena di tujuan gue nemenin dia dong, kasihan lah di ruangan sendirian kan. Gue duduk samping dia. Ada yang manggil gue. Zi, panggil lu. Gue keluar dulu. Panggil lu. Kenapa? Udah dimulai acaranya. Oke kan? Nah gitu. Nah udah gitu gue keluar bentar. Gue bilang, Din, gue tinggal ya. Dia nggak jawab juga bro. Udah bodo amat lah. Yang penting dalam kondisi tidur dia. Jadi tidurnya itu nggak tahu tidur merem apa enggak. Yang pasti dia menghadap ke arah sebelah sana. Oh iya. Gue ngerasa ada di ruangan itu bro sekarang. Udah gue tutup, pintunya udah biasa. Gue jalan lagi sama temen yang cewek tuh, si Lisna kalau nggak salah. Jalan lagi ke lapangan segala macem. Baru juga gue ngelangkah di situ. Ada yang nanya, ada yang negur nanya. Lu gimana sih katanya? Katanya lu mau culik si Udin. Iya. Diambil ya. Maksud
maksud lu apa nih? Anjir. Gue nanya kan, gue nanya maksud lu apa nih gitu ya. Maksudnya, ya lu udah belum nyulik si Udin ya gitu kan. Tapi kita ambil bisik-bisik dong, udah santai aja gue santai. Gue kira dia anak yang nanya, dia nggak tahu apa-apa. Mungkin bisa aja kan dia nggak tahu. Udah santai aja, gue bilang santai aja kan. Begitu. Nah, ceritanya waktu itu udah kelar sampai situ tuh. Udah kelar sampai situ, acara jalan tuh. Acara wah, pokoknya bahasanya tuh udah ada yang dibintal lah, apalah segala macam. Gue juga ikutan pada saat itu tuh, marah-marah segala macam. Tiba-tiba teriak lah, bahasa singkat cerita ya, singkat cerita. Ada cewek yang teriak, woi katanya, ada yang pingsan. Katanya gitu, ada yang pingsan katanya. Ada yang pingsan, udah, pokoknya sebagian orang nyamperin dia kan ya, nyamperin dia segala macam. Waktu itu gue nggak nyamperin akhirnya. Yaudah, gue ngerti sih yang pingsan itu siapa, gue nggak tahu segala macam. Karena ternyata ada beberapa orang yang pingsan itu. Ada beberapa lebih orang. dari satu. Iya, karena fisiknya mungkin ya, karena pada saat itu tuh si anak-anak tuh memang secara mentalnya tuh ini banget gitu kan. Singkat cerita, udah kita mau masuk lah di apa namanya itu, bahasa kita mau nyari biang kerok siapa nih, yang apa namanya itu yang hilang atau bahkan yang kabur bisa aja. Terus kita nanya kan pada si panitia pada nanya segala macam, ini ada apa segala macam, kak ada anak yang hilang ya kan, ada alat yang peralatannya segala macam gitu segala macam. Akhirnya kita dikumpulin di satu ruangan buat kayak ngelurusin masalah lah segala macam. Nah pada saat ini lagi-lagi gue bilang lagi-lagi yang bikin gue merinding adalah pada saat gue tuh berpikir gini, kok nggak ada orang yang nanya ke gue, si Udin keluarin gitu, si Udin di mana sih gitu kan? Gue selama acara itu berjalan, gue bilang perasaan gue yang ngumpetin anaknya, tapi kok mereka diam-diam aja, tidak merasa kehilangan si Udin, gitu kan? Di gue kerasa apa gue yang bego atau memang ini secara alur ceritanya nggak berhasil, gitu kan? Ya, akhirnya gue nanya sama temen gue, weh, gue bilang tuh anak yang diculik kagak dikeluarin nih. Dia nanya, maksud lu nyulik siapa? Wah, dia nanya kan sama gue, dia nyulik siapa? Gue udah bayang gue bilang bukannya sesuai briefing. Gue bilang gue suruh nyulik dia, terus gue sekap di ruang UKS ya kan. Terus nanti pada saat di pertengahan acara dikeluarin dua anak, kan udah ada yang diculik mah. Dia bilang gitu, siapa? Gitu. Ada yang tuh lagi bilang si A gitu anaknya. Lah jadi bukan si Udin. Lah bukannya si Udin mah lagi sakit, lagi tidur di atas. Ada yang ngomong gitu. Maksudnya apa? Akhirnya karena gua udah gemeter ya kan. Maksudnya apa? Gua nggak ngerti. Gua bilang, si Udin itu dari tadi juga izin, dia tuh sakit nggak bakal ikut kegiatan ini, dia tidur ada, jadi di ruang jadi dia kayak di ruang panitia gitu. Jadi ternyata si Udin itu tuh dia sebelum acara mulai aja udah izin buat istirahat di sana. Jadi dia itu nggak tidur di barak cowok atau di barak cewek, ternyata dia di ruangan terpisah sama dua orang temannya yang nemenin dia. Dalam hati gue dong, terus anak yang gue tarik di barak cowok ya kan, yang bahasanya yang gue anggap itu si Udin, yang gue simpel ya kan. Bentar dulu, gue sorry. Berarti sebagian panitia itu udah tahu kalau si Udin sakit, tahu, dan lu enggak. Gue itu yang bikin gue nggak masuk di akal di nalar gue. Jadi antara di sini ada miss-nya di mana gitu. Karena kenapa kalau memang benar si Udin itu pada sakit, tapi memang kalau briefing itu sebelum dia izin sakit, pada saat itu briefing kan itu dari awal. Tapi kenapa pada saat mau mulai kegiatan itu panitia nyuruh gue nyuruh si Udin? Itu gue nggak ngerti. Apa guanya yang blank pada saat itu, atau memang udah ngasih gua kali ya pada saat itu, mungkin ada info yang tidak kena ke gua dan gua akhirnya berpikiran di otak gua Udin yang harus gua culik. Tapi nggak nyampe situ bro. Yang tadi gua bilang, gua baru berpikir dalam hati
setelah siapa yang ada di ruangan UKS itu setelah gue nyampe dan ketemu si Udin. Jadi gue ditarik, lu nggak usah bahasnya waktu itu, nggak usah halu atau nggak usah apa nih, ini si Udin lagi tidur di sini, dan gue lihat jelas dia dengan 2 orang temannya tuh tidur di situ. Di ruang panitia itu ada, dan dia pun nggak bilang halo Kang, bener-bener Udin yang gue kenal, yang orangnya tuh yang bener-bener asal songong gitu kan. Ayo gue bertanya-tanya kan, dalam hati, masih dalam hati, karena lagi-lagi gue orang yang tadinya gue nggak mau share pengalaman itu atau bahkan kejadian itu langsung ke mereka gitu pada saat itu. Pasti gue bakal ketawain gitu kan. Akhirnya gue cuman pada saat itu terus ngomong dalam hati sambil gue mikir, dan akhirnya gue berani cerita sama temen gue yang satu gitu. Bro, sebenarnya gue bilang, sebenarnya gue tadi narik anak, gue cerita sama dia, dan anaknya ada di UKS. Maksud gue cuma pengen minta antar sama tuh anak buat nemenin gue ke ruang UKS. Cuman mastiin anak yang lagi tidur di ruang UKS itu siapa? Bisa aja kan gue salah tarik orang dong. Yeah. Di sini gue nggak mikir dulu itu setan dong. Gue nggak berpikir itu setan. Bisa aja tuh anak memang anak yang gue tarik tapi bukan si Udin. Bisa aja karena dari tadi pun dia nunduk kan. Dan apalah dengan pola muka pucat dan tangan dinginnya itu. Akhirnya udah gue bahasanya ambil kesimpulan buat tanpa cerita dulu ke mereka kalau gue narik si Udin atau setan atau apa itu, gue cuman minta ke teman-teman temenin gue ke UKS please sekarang juga, gue bilang. Gue cuma pengen mastiin apa yang gue alamin itu apakah itu memang setan atau gue memang salah tarik orang gitu. Cuman yang gue yakin adalah gue nyimpan orang di dalam UKS. Akhirnya mau nggak mau, singkat cerita, gue jalan tek sama anak-anak jalan situ menuju UKS dong. Dan UKS gelap ya kan dari luar. Gue coba dong masukin. Ini lucunya karena pada saat itu lu kalau lihat forum muka gue, jadi pada saat itu tuh antara bego, antara bingung, dan antara takut gimana sih. Akhirnya dibuka sama temen gue, dibuka dan terbukti tidak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa. Gue pada saat itu gue cuma berpikir positif. Mungkin lagi-lagi itu gue salah tarik orang, dan mungkin itu dia udah sehat dan dia keluar, atau bahkan gue sempat nanya juga, tadi ada orang di sini nggak? Gue nanya sama, nggak ada, mama nggak ada, dan apa namanya, anak-anak gue nggak bilang, lagi-lagi gue nggak pada situ tuh nggak langsung, wih gue lihat setan, gue nggak lah, gue nggak bilang, gue pendam, gue apa namanya tuh gue nggak share ke mereka sampai bahasanya kita ngumpul, kita ketemu semuanya. Cuman di situ gue kena bentak juga karena gue yang harusnya bertugas oleh si Udin, tapi memang pada saat itu ada ganti planning atau apa nggak ngerti gitu pada saat itu. Cuman yang pasti gue cuman bilang maaf juga ke si Udin. Pada saat itu bener-bener gue kayak orang bego aja lah, nggak ngerti gitu. Dan setelah kejadian itu ya bahasanya udahlah lewat gitu ya, jadi nggak ada sesuatu yang aneh lagi. Lanjut siang gue iseng kalau dibilang ini sih antara rasa penasaran ini, gue nanya, akhirnya nanya gue sama satu penjaga di sekolah di situ gitu kan. Gue sempet nanya aja iseng gitu, Kang, selama di sini pernah punya kejadian apa sih gitu, apa segala macam. Dan ternyata ada satu cerita di antara sebanyak cerita itu, dia sempat nyeplos ngomong gini, dulu tahu nggak, katanya dulu itu jadi pernah ada anak siswa baru yang katanya tuh mungkin dia niatnya tuh kayak mau kabur lewat apa sih, kayak di belakang ruang UKS itu tuh kayak ada kayak tembok buat orang bisa loncat kabur gitu kan. Dan katanya itu terpleset dan meninggal di situ katanya gitu. Tapi cuman yang gue lagi-lagi gue tidak ke arah situnya. Cuman gue cuma berpikir menyamakan persepsi aja gitu. Apakah memang apa yang gue lihat itu
betul-betul memang makhluk halus atau memang hanya terjadi pada gua saja atau pernah dialami juga sama orang lain gitu. Ternyata si Mamang itu pun katanya udah sering lihat ada penampakan bocah kecil cowok itu gitu, dengan persepsi dia adalah dia adalah salah satu korban yang pernah jatuh di situ dan yang dia meninggal di situ. Bahkan kata si Mamang itu banyaknya itu yang melihat tanpa kepala. Untungnya gue sih dia nunduk ya plus kepala untungnya. Kalau gue ngelihat itu tapi nggak ngerti deh. Mungkin kalian sendiri atau lu juga sendiri yang bisa ambil keputusan atau kesimpulan gitu. Pengalaman yang gue alamin itu tuh memang gue salah ambil orang atau memang tangan atau setan yang gue tarik gue ambil dan gue ajak ngobrol nggak ngomong-ngomong gitu ya, gue nggak ngerti ataukah memang ya itu hanya sekedar ilusinasi gue doang atau apa, gue nggak ngerti. Ya mungkin dari kisah lu tadi itu bisa terjadi dikarenakan satu, kalau dalam pikiran kita secara normal mungkin itu memang orang lain, anak yang lain yang mungkin mirip si Udin yang lu tarik tapi dia keluar, bisa jadi satu. Tapi kalau misalkan kita ngomongin dari segi yang lain, bisa jadi itu memang bocah yang terpleset. Betul. Dikarenakan kondisi malam, satu. Kedua, aktivitas seperti itu di malam hari itu sangat-sangat aktif gitu. Karena lagi-lagi kalau berbicara rasa kepanasaran pada saat itu ya, gue pun tidak habis hanya mentok tanya sama si bapak tukang itu pun. Karena malam itunya pun gue langsung sih pada saat itu benar-benar cross check, gue pengen nyari gitu. Ada nggak sih anak yang karena kalau secara fisik gue kenal banget sama orang yang gue tarik, orang kita ngobrol gitu ya. Jadi gue benar-benar selain si Udin itu ya, jadi ke yang lain itu gue lihat, bahkan gue nanya juga gitu kan, bener nggak sih ada anak yang apa gitu. Intinya gue bener-bener cari kebenaran pada saat malam itu, bener-bener dengan rasa gimana sih orang yang penakut gitu, orang yang penakut dan mengalami kejadian itu otomatis secara pikirannya kacau kan, tapi dia berusaha untuk meyakinkan. Walaupun orang nanya, lu kenapa sih gue cuma bilang gak ada apa-apa, cuman gue intinya pengen tahu aja ada nggak sih anak itu gitu. Gue penasaran kan dengan perawakannya seperti itu apa sih, dan memang tidak ada yang mirip orang yang gue ambil itu gitu. Jadi ya entah, lagi-lagi itu cuma pengalaman gue dan itu apa yang gue rasain. Cuman yang gue ambil hikmah dari semua itu adalah bahwa memang kalau dibilang mungkin gue ngerasa pada saat itu pun tidak terlalu fokus ya. Pada saat gue jujur, pada saat itu pada saat briefing gue tidak terlalu fokus tentang tugas dan benar siapa yang harus gue culik atau apapun itu. Gue hanya pada saat itu banyak bercanda. Terus kalau berbicara soal jujur, gue pada saat itu memang kosong ya, secara jarang ibadah pada saat itu. Terus juga ngomong pada ngelantur sama teman-teman itu pada saat, apalagi pada acara pos-posan itu kan kita bentak seenaknya, kita teriak seenaknya. Jadi banyak hal-hal yang seharusnya tidak kita lakukan, gua lakukan juga pada saat itu yang mungkin menjadi kayak introspeksi buat diri gua kalau hal yang seperti itu bisa terjadi dan mereka yang menurut kita itu menurut sebagian orang itu tidak ada, ternyata memang ada gitu ya. Walaupun secara kejelasan atau bahkan secara kepastiannya pun bagi gue sih masih 50-50 lah itu benar atau bukan, kan sampai detik ini pun gue masih bertanya-tanya. Cuman lagi-lagi kalau berbicara soal pengalaman yang gue alami, mudah-mudahan sih gue nggak pernah ngalamin lagi. Lu asli kan ini? Lu asli. Gue kalau yang gue tangkap ya. Yang gue tangkap dari obrolan lu tadi, yang gue lihat juga emang itu sosok anak itu. Satu,
Ini yang gue suka nih dari acara ini, jadi bisa kasih kayak klarifikasi langsung bro. Yang gue lihat sih gitu ya. Sosok Anok itu satu. Kedua, mungkin ada dari celetukan lu dan teman-teman saat pos-posan itu ada yang bikin mereka itu tersinggung atau nggak enak. Bukan anak-anak yang itu ya, bukan anak-anak yang lu lihat dan anak-anak baru, tapi anak-anak yang di sekolah saat malam gitu. Kedua itu, ketiga, sebenarnya tanpa lu sadari dan kita semua sadari, ketika ada ospek atau apapun atau bahasanya pengenalan lingkungan sekolah, tapi dilakukan saat malam hari, itu pasti ada satu atau dua siswa yang entah kenapa pasti lebih jumlahnya. Itu pasti lebih. Misalkan anak yang mengikuti itu 30 orang. Kalau lu lihat dengan benar-benar pasti ada aja 31, 32. Itu kembali lagi. Kenapa? Karena sosok yang seperti itu tuh mereka penasaran, ini ada apa rame-rame. Biasanya rame-rame cuma siang gitu, malam sepi, ini ada apa rame-rame. Karena bagi mereka yang tak kasat mata, yang sudah kuat dan berilmu, dia bisa aja menyerupai penampakan gitu. Sebenarnya banyak, cuman yang lo alamin, yang gua tangkep emang itu beneran. Berarti gue pernah pegang tangan setan ya? Secara gak langsung. Ya. Berarti dari kejadian itu besoknya aman, lancar? Sejauh itu sih aman. Secara apa kalau dia secara kondisi ya, secara kondisi aman, secara kesehatan juga gue aman-aman aja. Tapi lebih ke psikis gue sih. Jadi kayak gue lebih kayak lebih banyak ngelamun pada saat itu sih. Kayak bukan mikirin itunya sih. Cuman lagi-lagi kayak ya wajar lah ya, tiba-tiba kita kayak pada saat ngebayangin aja, gila, gue kalau memang itu bukan orang, itu gue ngobrol sama siapa, gue duduk di samping siapa, di ruangan yang gelap loh, bayangin pada saat itu. Ini beneran loh, pada saat itu tuh gue ngebayangin aja, gue sampai nggak mau 2 kali ya. Gimana kalau dia tiba-tiba nerekam gue dari belakang? Kan nggak lucu kan ya, pada saat itu gue gimana ngegabretnya gue gitu. Dan untungnya juga dia tidak menampakkan wujud dia asli pada saat itu. Jadi benar-benar pada saat itu gue banyak bengong. Tapi jujur, jadi kalau dibilang ini banyak hikmah sih, banyak hikmah. Salah satunya itu tadi, gue pada saat itu juga lebih sholatnya rajin atau apa, mungkin itu hikmahnya juga pada saat itu. Karena walau bagaimanapun tidak gampang untuk melewati hal yang menurut kita tuh itu tadi nggak masuk akal, apalagi di luar nalar. Oke, cukup deh. Berarti cerita lu udah nyampe situ? Gue pengen bahas itu aja deh. Kalau bicara yang lainnya sebenarnya nggak bakal cukup sampai pagi juga, gila. Nggak bakal lah. Boleh kita nanti sharing-sharing lagi gitu. Mungkin di belakang kamera kita banyak sharing lagi. Siap. Yang jelas sepenglihatan gue lagi, satu kali lagi, yang lo alamin itu benar adanya, dan percayalah kalian juga, eksistensi mereka itu di malam hari lebih jelas. Tapi tergantung kalian peka atau enggak gitu. Oke. Gua rasa cukup ya. Oke. Gua akhiri sampai sini. Terima kasih yang udah nonton. Gua Andri, sampai jumpa di kesaksian-kesaksian yang lainnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan terima kasih juga untuk Kazi. Goodbye.